Fiddin, Amma Ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini telah datang atau telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rauf, yang insya Allah pada malam hari ini akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab dahsyatnya ilmunya Allah. Sekali lagi, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah dahsyatnya ilmunya Allah. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan bacaan basmalah tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya kajian pada malam hari ini, dan sekaligus kita yang hadir ini mudah-mudahan diberikan tambahan amal yang saleh. Amin. Amin. Dan untuk selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada para Ustaz Abdul Rauf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala keburukan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah, dan semoga Allah menjadikan hati kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Materi kita malam ini melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Babul Muraqabah, bab tentang muraqabah, mempelajari tentang dahsyatnya ilmunya Allah. Bapak Ibu sekalian, materi tentang muraqabah. Muraqabah itu orang yang selalu merasa diawasi Allah. Jadi muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Ini masuk bagian akidah. Ini termasuk bagian dari akidah, dari satu keyakinan. Bab ini itu masuk di dalam bab tauhid asma wa sifat. Masuk di dalam bab tauhid asma wa sifat, mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu bulan yang lalu, kita membahas Faraqiballah fi talatatil mawadid. Jadikanlah Allah itu sebagai pengawasmu
perkara. Pertama, faraqiballahu fi qaulik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapanmu. Yang kedua, faraqiballahu fi fi'lik. Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam masalah perbuatanmu, tingkah lakumu. Jadikan Allah pengawasmu. Yang ketiga, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam fi qalbika, dalam urusan hati. Dalam urusan hati. Nah, sekarang kita akan mengkaji uraiannya, penjelasannya dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari Sunnah tentang tiga ini. Sebab tentu berbeda. Kenapa sekarang ini dolek wong jujur iku angel? Karena orang jujur itu tidak boleh di zaman sekarang. Jadi orang jujur itu tidak boleh zaman akhir. Makanya hancur. Lalu kenapa ada orang bersih tegang dengan kekuatannya, dengan sifat kedustaan? Karena hilangnya masalah akidah kepada Allah. Salah satunya apa? Adamul khosyah. Hilangnya rasa takut kepada dosa. Itu salah satu sebab. Jadi yang menjadikan kenapa kebohongan, kedustaan dengan sejenisnya itu semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Ini karena masalah akidah. Karena salah satu sebabnya adalah adamul khosyah. Hilangnya rasa takut kepada Allah, hilangnya rasa takut kepada dosa. Kuwi sebabnya. Wis gak wedi karo dosa. Kuwi masalah. Makanya kendel. Lalu nek dhewe rasa wedi niku, apalagi takut kepada Allah Ta'ala, itu nggak mungkin tingkah yang aneh-aneh. Walaupun dalam kondisi terjepit akan dipertahankan kejujuran. Kenapa? Kejujuran itu mahal, itu kehormatan diri. Jadi nek jenengan kok disebut bapak-bapak terhormat, itu pantas. Oh nyolong atau terhormat itu hina. Jadi kalau jenengan kerja kemudian ikut bagian seperti itu hina, jatuh kemuliaan. Gak ada kemuliaan, rendah, tercela. Yang dibanggakan apa coba? Coba dibanggakan. Berani jenengan gentle gitu. Ayo coba nanti satu misal bapak-bapak sukses karena kebohongan itu tadi. Satu misal ya, sukses dalam masalah kebohongan. Sampai punya rumah itu tak karuan, punya rumah di mana-mana, punya villa, punya kendaraan, punya usaha. Oke, itu silakan. Cuma pasal ini, aku minta tolong, berani nggak jenengan ajarkan itu pada anak-anaknya. Istrinya tidak duduk, anak-anaknya tidak duduk, mantu-mantunya tidak duduk, disampaikan di sana. Jelaskan kunci-kunci kesuksesan sama ini. Sampaikan di situ supaya nanti diikuti jejaknya oleh anak-anak, gitu loh. Tidak duduk, dibuka pembicaraan, anak-anakku, mantu-mantuku, bapak ini menyampaikan satu konsep hidup yang patut kalian ikuti. Wani kita, wani kita, kan pengecut. Wani sampai, gak wis, gak duwe rai nih bahasa orang kasar.
Lho gimana? Sing dibanggakan apa itu apa coba? Jadi Bapak perlu mengumpulkan kalian semua supaya kalian tahu konsep hidup. Ini nak, Bapak dulu waktu merintis kerja ini gak punya apa-apa. Itu karena selama itu Bapak karena jujur. Akhirnya Bapak ubah mengikuti pola yang ada ini. Besok tuh gak jujur-jujur dia sampai gak jujur dengan ya, akhirnya itu sukses karena kerja di mana-mana tuntutannya sekian jujur gak bisa. Tak ikuti pola jujur kok sudah ditanda dibenci di kantor itu dibenci gak oleh. Lu gimana Pak? Itu terjadi sekarang. Nah, sampaikan di situ oleh karena itu sekarang dengan pola hidup yang Bapak ubah mengikuti alur yang ada. Ya apa mana harus kondisi kayak ini. Dan itu sudah menjadi kemakluman semuanya. Gak iso kerja, gak iso kemana-mana jujur. Akhirnya Bapak ubah pola itu, pola pandang, cara pandang, prinsip Bapak ubah. Aku putuskan mengikuti pola yang ada. Lihatlah sekarang apa yang kita punya. Nah, sampaikan kepada oleh karena itu kalau kamu ingin sukses seperti Bapak, mulai sekarang tinggalkan kejujuran. Itu baru orang gentle. Tapi gak duwe rai buruk, terhina, tercela, rendah. Kenapa akhlak bobrok kok diajarkan? Hah? Kalau ada maling di RT dengan ketangkep, kira-kira gimana pendapat Anda? Melihat maling itu tadi di mata Anda itu hina atau termulia? Hah? Bisa jadi mulia. Kenapa? Karena dia kesulitan untuk nyekolahkan jenengan yang rendah itu. Kan jenengan maling lebih double. Sadar enggak ini? Bagaimana ketika di kantor itu ada karyawan bawahan Anda kemudian mencuri, ketangkep gimana? Atau ibu-ibu kepepet gak selalu kok anak susu akhirnya nyolong Indomaret tertangkap, gimana pandangan Anda? Anda memandang rendah atau mulia dia? Siapa yang rendah? Ibu yang mencuri karena kesulitan anaknya gak bisa minum susu? Atau Anda yang punya komentar yang begitu sudah terjatuh, Anda lumuri semua kehidupan Anda dengan haram. Baju yang Anda pakai yang mahal itu haram. Rumah yang Anda bangun itu dari pencurian, dari penipuan, kendaraan semuanya haram. Mana yang mulia? Itu semua terjadi. Dan orang-orang bangga dengan perbuatan itu karena wis gak security. Wis gak ngerti karo neraka, wis gak ngerti karo dosa, wis gak ngerti. Itu masalahnya. Makanya ini masuk dalam masalah akidah. Masuk dalam masalah akidah. Nah, akhirnya orang yang yakin dengan pengetahuan Allah, dengan ilmunya Allah, dan yakin perbuatan itu sehebat apapun dia sembunyikan, Allah pasti melihatnya. Lihat sosok yang namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu manusia yang masya Allah keilmuannya terhadap ilmunya Allah. Nah, makanya jiwa-jiwanya tadi pun untuk di lembaga-lembaga ternodai semua. Saya dulu di lembaga dakwah, full orang-orang seperti itu banyak ya memanipulasi. Manipulasi ya ngakal. Ya apa caranya nyolong tuh gak ketok nek nyolong. Saking pinter ya. Terus kalau dengan Anda manipulasi seperti itu terus Allah bisa kita tipu. Ketika laporan itu begitu detail dan orang gak ngerti
ngerti di situ ada manipulasi tadi? Apa kamu juga nggak ngerti manipulasi itu? Bahwa Anda telah mengakal-akali laporan apa Allah nggak ngerti. Makanya disebutkan sifat Allah dua macam. Innallaha alimun khabir. Sering baca kalimat ini? Innallaha alimun khabir. Apa alim? Alim maha mengetahui. Khabir itu maha teliti. Atasan kita bisa kita kelabui karena dia juga begitu soalnya. Halo? Ini Pak laporan. Oh iya, paham, aku paham. Hampir tidak ada satu jengkal pekerjaan di tempat-tempat seperti itu wajib manipulasi, wajib penipuan, ngeri. Ini tadi dibanggakan apa nih Pak? Masuk rumah besar, apa sih dibanggakan? Dan itu kan sesaat aja. Masuk rumah gowon di sana nomor dulu wakil mana ya sapi repot dengan orang lain. Orang lain namanya sapi. Sapi, maksudnya lalu lagi nyolong barang. Bosi cerdas kok dibuang. Ngeri gitu loh. Ini saking makanya sekarang kalau saya ngurus-ngurus surat itu terus gawe jasa kenawan terus saya terus dewe orang ganti. Saya 2 kali ngurus ke sana nggak ganti, bukan ganti. Tak ikuti semua petunjuk Masya Allah, gak ganti. Sekedar KTP, bukan ganti. Tak ikuti. Nanti kesini Pak Nge, tak ikuti. Mending kesini gak ganti. Tak benar. Saya pas ngurus surat untuk haji itu waktu itu. Memang sengaja saya, jamaah saya itu di haji ada, di kecamatan ada, di pemprov itu ada. Jamaah haji saya telepon saat selesai. Cuma aku kepingin rasa menderita gitu. Dan ternyata betul-betul menderita. Betul hati ya. Kayak begini saya lihat, kayak begini. Gimana mau tahu kayak begini? Oh dibentuk KPK, buatan sahaja. Jadi ngelihat kasus-kasusnya. Kok KPK itu perasaan? Ya nek malaikat mungkar nakir kaki perasaan. Lha ngono lho. Lah nek sing dicekel iku atasane, wanita merem karo nek gak merem sisi sisi. Bukan sakit. KPK tak akan menyelesaikan kasus, bukan menyelesaikan. Wallah tidak akan selesai. Selesai ketika masing-masing orang punya rasa takut kepada dosa. Itu kuncinya. Nah caranya ini ini. Ono nggak pengajian? Ono nggak nasihat? Yang mengarah ke situ, mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang akidah. Lo ngaji tentang akidah, saya ini kena gitu kok pengajian. Khutbah-khutbah mana yang mengajarkan kita hendaknya takut kepada semua perbuatan kita diketahui oleh Allah Ta'ala. Mana materi-materi seperti itu? Tentang tauhid, bagaimana Allah masuk dalam panggung. Materi itu kering sekarang. Nah, oleh karena itulah, maka di sini kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai pengawas kita, artinya kita meyakini betul dalam 3 hal tersebut. Allah mengawasi setiap perkataan kita, Allah mengawasi setiap perbuatan kita, Allah mengawasi urusan hati kita. Paling tidak kita menjadi manusia sempurna tidak mungkin, tapi kita akan jadikan keyakinan Allah mengawasi kita itu sebagai pegangan. Paling tidak meminimalisasikan jumlah dosa, meminimalisasikan jumlah dosa. Karena kita lepas dari dosa itu tidak mungkin, gitu? Tidak mungkin. Tapi minim. Mengekang itu semua. Mari kita bahas satu persatu. Pertama apa kemarin? Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapan. Ada berapa pesan kemarin? Sudah dibahas atau belum ini? Sudah Ibu? Bu? Oh belum? Baik. Nah, dalam masalah tersebut, faraqiballahu ala qaulik.
jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapan-ucapan. I'lam, ketahuilah ya akhil mukmin, wahai saudara-saudaraku mukmin. Ini nasihat para ulama. Nasihat para ulama. I'lamu, ketahuilah ayyuhal ikhwanil mukminin, saudara-saudaraku mukmin. Ya, idza turidu, apabila kalian menginginkan, takallam, untuk berbicara. Jadi kalau kamu ingin ngomong, ingin berbicara, maka fa'lam, ketahuilah, an arba'in masalah, tentang 4 masalah. Masya Allah. Ini. Jadi kalau kalian akan berbicara, ingin membicarakan sesuatu apapun itu bentuknya, maka ketahuilah, sadarilah, pahamilah tentang 4 perkara. Pahami 4 perkara ini. Kalau kalian paham 4 perkara ini, maka ucapanmu itu akan selamat. Ucapan-ucapanmu itu akan selamat. Ucapan-ucapanmu itu sampai seperti mutiara-mutiara yang berharga. Dengarkan. Tapi kalau kamu tidak memahami 4 perkara ini, ucapan-ucapanmu itu nanti bisa menyeretmu ke dalam neraka yang paling mengerikan. Ya, ketika engkau memahami 4 masalah, di saat kalian akan berbicara, maka ucapan yang keluar dari lisanmu itu bagaikan apa? Mutiara-mutiara, pasti bermakna dan mahal nilainya. Tapi kalau tidak memahami 4 perkara tersebut, maka ucapanmu itu akan menjadi fitnah bagimu dan akan menjadi siksaan bagi dirimu. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, ketahuilah annallaha qad sami'a fi qawli. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mendengar dengan jelas setiap ucapan-ucapan. Idza yakhruju min lisanik, ketika ucapan itu keluar meluncur dari lisan, didengar dengan jelas oleh Allah. Nah, simak ini. Yang pertama, yang perlu kita pahami dari ucapan, suara kita, kalimat yang keluar dari lisan kita itu didengar dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu diketahui ucapan, setiap ucapan didengar dengan jelas oleh Allah. Allah mendengar suara, baik kamu berbisik-bisik didengar oleh Allah dengan jelas. Ya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bisikan-bisikan. Sampai disebutkan tidak ada apa? Bisikan-bisikan yang memiliki nilai. Tidak ada bisikan-bisikan yang berkualitas dibandingkan bisikan-bisikan orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak bersedekah, mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kita simak surat An-Nisa ya 115. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. Tidak ada pembicaraan yang sifatnya rahasia. Bisikan-bisikan yang dirahasiakan yang lebih baik dibandingkan orang yang berbisik-bisik, orang yang membicarakan rahasia dalam rangka mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, ini pertama. Ini pertama, kita harus sadar betul ucapan yang keluar dari lisan itu didengar dengan jelas oleh. Makanya kalau nanti matur, pun wis ngaji tenang, wis iman niku betul-betul menyatu di hatinya, akidah itu betul-betul mempengaruhi. Ngaji akidah, tanda akidahnya sudah baik, sak ngamuk-ngamuking wong niku gak mungkin ngomong elek. Pun pertanyaan kula, jenengan kali kula sing sering muring-muring, enggak perlu takon tok, sing sering muring-muring, lho mboten napa-napa muring-muring wong muring niku gampang, kaenane kudu muring-muring. Mboten napa-napa, apa marah-marah dilarang? Tidak. Pertanyaannya, saat kita marah-marah, apapun masalahnya, atau marah kecil atau marah besar, apakah masih mengkonsumsi kata-kata yang tidak baik? Sailingi sampean. Muring-muringan sing wedok, muring-muringan anak, bunang konco, bunang tukang parkir, wong pedagang, wong gojek. Jadi muring-muring itu kan sak nggon-nggon, kira bisa di toko, bisa di pasar, bisa di parkir, bisa di pabrik, bisa di tengah jalan. Nek pas nesu ngamuk ngono kuwi lho. Apa masih menggunakan kata-kata yang tidak baik? Sairingi sampean. Sing apa boten? Insyaallah masih. Kok jawabnya kok angel ngono? Kok tau nesu wae tapi ini. Itu sederhana aja. Kalau masih, itu berarti dana masih bermasalah. Durung benar. Kenapa? Karena kita belum menempatkan Allah pada tempat yang level semulia-mulia. Bohong, saya setuju. Termasuk saya. Nah, Ustaz sendiri kalau muring-muring pripun? Aku akan menengin yang muring-muring. Termasuk dengan istri saya. Sebab saya pikir nanti kalau saya maksa ngomong mesti elek. Benar? Nek paksa ngomong mesti elek. Coba muring-muring ambil jawab pertanyaan yang itu. Jawabannya kasar apa halus? Ya? Siji loh, tukarannya ketoprak siji loh ya. Nek ketoprak ini masih tukaran ya pakai halus. Perangnya halus kok. Masya Allah. Coba bayangkan itu. Kenapa ada hubungannya dengan akidah? Apa itu masuk dalam akidah? Masuk. Makanya akidah itu luas dan dalam. Cuma kadang-kadang orang nggak ngerti apa. Dikira akidah itu tauhid syirik basdulnik. Enggak, itu luas penjagaannya. Termasuk pembicaraan kita ini, termasuk itu akidah kita cacat. Cacat akidah kita. Nesunangan anak ngomong WhatsApp, marah-marah teriak-teriak.
Itu menunjukkan kita belum baik akidahnya, masih perlu diperbaiki. Bukti nyata seperti itu. Kenapa? Kita belum memposisikan Allah, belum mengagungkan Allah dengan seagung-agung itu loh. Belum memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sesuai dengan derajatnya. Belum. Mana buktinya? Kita buktikan sekarang. Kita buktikan sekarang. Bapak-bapak punya ustadz yang Anda segani? Punya? Punya enggak? Ya walaupun tidak saya lah, tidak usah saya. Tidak usah saya, yang lain yang lain. Atau saya mungkin ya, mungkin segan saya. Kalau bapak-bapak tengkar dengan anak atau memarahi mungkin karyawannya, kan ngomongnya kasar ya, jadi murid-murid kan begitu. Oh ya, teriak kasar, ngomongnya kasar. Pas jenengan marah-marah dengan istri atau mungkin dengan karyawan atau mungkin dengan gojek yang pesenannya nggak sesuai, terus dia ngotot dan kita pun tengkar dengan dia. Tiba-tiba Ustadz lewat mampir ke situ. Ustadz lewat ke situ. Loh Pak, assalamualaikum, kenapa? Ini Ustadz konten masalah gede. Oh nggih, masalah apa? Masalah apa? Masih teriak-teriak? Masih meso? Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Masih ngomong kasar? Enggak, dikendalikan, langsung dikendalikan. Yang mengendalikan tadi apa? Rasa hormat kita kepada Ustaz. Betul? Betul? Rasa hormat kita kepada Ustaz itu yang mengendalikan lisan kita. Malu dengan Ustaz saya, segan dengan Ustaz. Masa saya jadi muridnya menunjukkan kata-kata buruk di hadapan Ustaz saya? Enggak pantas. Itu akhlak yang baik loh Pak. Hanya saja pada saat kita melakukan itu tadi, begitu ada Ustaz langsung gerak, muring-muring langsung terkendali, sampai tukang gojek heran. Kok bisa wong iki opo iki ngomong kok jimat kok iso langsung mandek muring-muring. Nah, hanya saja kita tidak sadar pada saat kita ngempet marah, berubah kata-kata menjadi lembut, menjadi pelan, teriak-teriak sudah nggak ada lagi, kita telah melakukan kesyirikan. Kita telah melakukan kesyirikan. Perbuatan itu menodai akidah kita. Sudah ternoda akidah kita. Sampai panjenengan kira-kira ngerti letak syiriknya di mana? Dalam lebih segan kepada manusia daripada itu rasa syirik. Dibuka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa
semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka menyesal. Tobat. Orang-orang musyrik itu apa? Mencintai, mengagungkan sesembahannya seperti Allah. Itu orang musyrik. Lah ini tidak. Lebih takut dengan ustaz. Lebih segan dengan ustaz. Kenapa? Karena saya nggak mungkin memperdengarkan ucapan yang jelek di pendengarannya ustaz. Nggak mungkin. Kenapa? Hormat saya, rasa segan saya, rasa takdim saya kepada ustaz yang menjadikan suara saya terkendali dengan baik. Itu karena masih punya rasa segan kepada ustaz. Saya dipahami. Nanti kata kuncinya di mana? Dalam ada rasa kemuliaan, rasa segan. Pertanyaan, saat ustaz gak ada lalu kita teriak-teriak, didengar oleh Allah? Pertanyaan, kita yakin itu didengar? Gak segan. Harus kalau ada ustaz segan. Mana yang lebih patut disegan? Di sini letak syiriknya. Gak sadar. Sambut jelas ini. Nah, ini kita dapat ilmu pertengkaran nanti. Ya. Jadi kalau istrinya teriak-teriak, nah, eling ngaji Senin mah. Suaramu di rumah sing di langit mah. Lang sampean garai. Aku sajane sabar wong sampean ya kebacut. Ayo ditandani akidah. Masuk ngaji yang ngono yang ini kadhe sungkan Gusti Allah terus ilmu sing di rumah niku terus mlayune nanti selama ini. Nek gak nang ati terus mlayune nanti. Berarti kan muncul ilmu itu. Karena ilmu itu kalau masuk ke dalam hati, ngeresep ke dalam hati pasti melahirkan karakter yang baik. Pasti melahirkan karakter yang akidah yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, buah-buahnya menghasilkan buah setiap saat, bukan setiap pekan, setiap saat mengeluarkan buah. Apa itu buah? Akhlak dan karakter. Maka ketemu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khair." Ketemu hadis ini lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Atau berarti nek kate ngomong niku kudu dipikir sing diomong iki apik apa? Begitu kita tahu omongan ini jelek, apa solusinya? Itu akidahnya orang-orang yang beriman. Makanya murid-muridnya yang beriman itu menang. Tapi gak saulan menang ya. Kadang terus enak menang. Batasannya berapa? 3 hari. Lah, 3 hari itu batasan akhirku. Tapi nek sorong dino ya rong dino aja ditutup. Ku ditakoni sing lanang, "Bu, sik durung sik oleh rong dino." Allah, itu pengaruh Pak saya itu. Makanya kalau ngajinya itu benar, itu ilmu masuk ke dalam hati itu pasti akan membuahkan sifat. Akidah yang baik itu akan menghasilkan pribadi yang baik.
pasti karena Quran yang bicara. Karena kita takut kalau ngomong jelek, takut. Apalagi kalau teriak-teriak, apalagi kalau mengungkit-ungkit, apalagi kalau kemudian membongkar apa kejelekan, dan itu lebih parah lagi itu terjadi. Oh, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diingat ketika kita akan berbicara, yang perlu diingat, yang perlu dipahami ketika seorang muslim akan berbicara, apa? Ucapan yang keluar dari lisan, huruf-huruf yang keluar dari lisan, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan, apapun itu bentuknya dan berapa huruf pun yang keluar, itu dicatat oleh para malaikat. Gak ada yang terlewatkan, dicatat sempurna. Setiap lafaz, bukan kata, lafaz. Lafaz dengan kata banyak mana? Lafaz dengan kata banyak mana? Hah? Kalau lafaz itu apa? Banyak kata. Lafaz itu huruf. Itu. Satu lafaz dari sebuah kata keluar dan nilainya buruk itu haram. Coba Al-Quran mengatakan adab anak pada orang tua, tidak boleh berkata A. A itu simbol, Pak. Kalau boleh bisa dikatakan bahasa Sidoarjo itu nulisnya dia, Mas. Tulis. Cek. Nah, itu tulisan coba. Itu isyarat. Bahasa yang menunjukkan kebencian pada orang tua dan tidak didengar oleh orang tua. Kata sahabat Ibnu Abbas, qaulun sirri, ucapan yang tersembunyi, tapi menunjukkan gak suka dengan orang tua, jengkel dengan orang tua. Bahasanya apa? Nah, brundel, bahasa brundel itu kan bahasa kalimat yang kecewa kan gitu. Satu huruf ini karena itu ditujukan pada orang tua, hukumnya haram. Hukumnya apa? Allah yang mengharamkan, bukan Ustaz. Yang mengharamkan Allah. Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata keduanya dengan kata-kata uff. Bahasa kita itu begitu. Wah, tak sisa. Ngapus bukan menengah itu tuh pakai itu kan bonusnya. Astagfirullah. Betul pantas itu diucapkan seorang anak kepada orang yang dieling-eling oleh Allah. Makanya doa yang kita baca, gimana doanya itu orang tua? Rabbirhamhuma kama rabbayani. Itu sebenarnya tantangan, Pak. Cuma belum biasa mendapat yang renung macam ini. Jadi kalau yang tendung, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Coba simak dengan baik kalimat. Simak kalimat ini. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua sebagaimana. Pertanyaannya, apa yang sudah diperlakukan orang tua kepadamu di masa kecil? Doa itu mengingatkan kita tentang sebuah karya besar orang tua kepada anak. Makanya kita pakai doa itu supaya Allah memperlakukan orang tua kita seperti orang tua kita memperlakukan kita. Itu nasihat, itu tamparan. Karena orang tuaku sudah berbuat sedemikian hebat kepadaku. Di waktu aku masih, aku dilayani tanpa keluh kesah. Sekarang kita melayani penuh dengan keluh kesah. Itu tamparan doa itu. Cuma kita nggak sadar. Orang tuaku melayani aku dengan penuh cinta, sementara aku melayani dengan penuh kebencian.
Saat aku sakit dia merawatku dan berdoa agar aku sembuh. Saat dia sakit berat aku berdoa agar dia cepat mati. Makanya gak nyambung doanya. Coba kalau panjenengan punya anak sakit berat doa apa yang kita harapkan? Hah? Saat orang tua kita yang sakit ketika kita merawat tambah sakit, apa yang kita harapkan? Ya Allah, kalau sudah waktunya Ingat yang kedua, setiap huruf yang keluar dari lisan dicatat oleh mereka, tidak hilang berarti. Huruf-huruf yang keluar dari lisan kita dari mulai sejak kita balik itu sudah mulai tercatat huruf-huruf, dan kita demi Allah kita lupa, tapi yakinlah Allah tidak pernah lupa dengan apa yang kita ucapkan. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang kita sudah tak ngurusi itu akan diurusi oleh Allah pada kiamat. Harus diketahui tentang itu. Kita buka ayat-ayatnya. Pertama, kita buka surat 43 ayat 80. Surat 43 ayat 80. Surat 43 itu setelah 42. Cek boten bingung. Sampun mangke. Nah, ayat 8. Yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Masya Allah. Satu kali bisikan tercatat utuh, nggak hilang. Nggak hilang. Masya Allah. Itu diingat. Kita sudah lupa, tapi catatan itu masih ada. Kemarin kita ngomong apa saja? Allah, lupa. Saya lupa kemarin yang saya ngomong apa. Bapak juga lupa. Tapi ingatlah, apa yang sudah kita ucapkan tersimpan utuh di Lauhul Mahfuz. Gak ada yang hilang satu huruf pun. Kenapa? Karena itu nanti dibawa saat kita berdiri di hadapan Allah. Ucapan-ucapan nanti itu dibuka saat hisab itu dilaksanakan. Nah, ini kita mikir Pak nanti ngomong. Paham ini? Paham ini? Jadi gak sembarangan nuduh, gak sembarangan komentar, gak sembarangan. Jadi ngomong itu hati-hati. Hati-hati. Makanya kita bapak-bapak kudu sing nyeritakno koncone. Ya, sampe di rumah. Konco kok nemu itu di ojo malah diladen. Nah, eling model sampe ke rumah ya. Berita wis gak usah. Awak dhewe wis tulisane wis akeh jadi tambah. Lho iki gak berita apa? Koncomu ya teman-teman. Aja dibiasakan, aja dibiasakan. Ingat itu dalil pertama. Dalil kedua, surat 50 ayat 17 dan 18. Surat Qaf ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh
Tidak ada satu kata yang diucapkannya malaikat ada di sisinya, malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada satu lafaz, bukan kata-kata. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan, melainkan di depannya ada dua malaikat yang hadir dan pasti akan mencatatnya. Ingat ini, sehingga dengan ingatan kita bahwa suara kita dicatat, omongan kita dicatat, komentar kita dicatat. Seseorang akan hati-hati dengan lisannya. Tidak akan sembarangan dia berbicara. Ya, termasuk berbicara dengan pasangan. Soalnya nggak tempat Rasul itu ngomong pasangan. Ya, guyon ya jangan berlebihan. Ya, kojolokan dengan pasangan nih kali suami istri. Ya jangan teman-teman, soalnya dari situ kadang-kadang sakit hati. Ya, guyonan yang seger, yang membangun, ya, yang menghibur gitu. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang buruk. Makanya di rumah itu kalau saya dekat dengan istri itu lebih banyak dia. Ya, kecuali kalau pas ada pertanyaan, berangkat ngaji ya tetap salam. Tapi salamnya muring-muring kayak sejik. Assalamualaikum. Jadi bojo, salam. Biasanya membantu tukaran ini hati-hati sayangku. Kayak upin-ipin persis. Ya memang itu seni dalam kehidupan rumah tangga lama tuh nggak lagi. Kalau ceritanya orang patuh, orang ceritanya tukaran. Rumah tangga gak patuh, orang normal. Masih normal itu bukan kemudian si paling normal, si paling sering patuh gitu. Itu yang kedua, suara kita dicatat. Yang ketiga, yang harus kita ingat-ingat ketika berbicara, yang harus diingat-ingat ketika berkata. Yang ketiga, suara kita itu, ucapan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini gimana? Akan ditanyakan oleh Allah, kok sampai ngomong begitu gimana? Lisan bisa bicara itu nikmat apa bukan? Dalam nikmat luar biasa. Allah luar biasa. Kita bisa ngomong luar biasa. Jadi kan lihat punya anak-anak yang bisu, dia nggak bisa bicara. Gimana rasanya? Iya rasanya. Ngomong ambil nggak ngerti dia, anu dia ini. Jangan kan begini, bisa ngomong gak ngerti bahasa sumpah kok. Oke. Kalau kita haji itu yang agak pedalaman itu kan padat-padatnya kita. Orang Afrika pedalaman itu kalau lewat di tengah orang duduk itu mau datang ke temannya, jadi temannya di pojok sana, dia di pojok sini, dipanggil, ta'al ya Muhammad ta'al gitu satu misalnya. Ini kalau lewat ke sana itu gak lihat jarak, lihat temannya. Langkong dengkul das ngidek di ngombe, gak merasa salah. Saya berkali-kali ngedas ke dengkul, ya Muhammad. Aku tuh gak ngerti ini. Ini Arab kan celokan Muhammad Ibrahim. Walaupun sama jenis Bambang itu Muhammad Ibrahim harus biasa. Aja ini ngoten misalnya itu. Lalu liwat itu dengkul das di dengkul baru bengok. Aku das dengkul salah das mengkul ngono. Coba bayangkan musuh ini. Ngombe kita suatu bahasa kini. Kita teriak, ya gimana ini? Sama itu kayak kuno. Iya musuh ini. Allah. Bisa bicara itu nikmat, maka jangan disalah gunakan ucapan itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin." Surat apa? Ngitung nulis itu sih. Ya, surat apa? Summa latus'alunna yawma idzin. Surat apa? Yang terakhir itu apa kata Allah? Tsumma latus'alunna yawma idzin. Kemudian akan pasti benar-benar dimintai pertanggungjawaban dari semua nikmat yang Allah berikan. Lisan bisa berbicara itu nikmat. Lisan bisa ngomong itu anugerah yang luar biasa. Karena dengan lisan bisa bicara, kita bisa berbuat amal yang luar biasa melalui lisan ini. Bisa membantu kesulitan orang melalui lisan. Tapi juga tidak sedikit bisa menyulitkan orang atas kemudahan seseorang. Tergantung bagaimana iman ini mengendalikan lisan. Balik lagi ke situ, Pak. Bisa nggak lisan itu membuat orang sengsara? Dalam lisan kecil bentuknya, mungil kondisinya, lemah lunglai keadaannya, tapi memiliki pengaruh yang sangat amat dahsyat. Lisan, kapan-kapan dibahas misteri lisan. Oh, pelulat-pelulit ini ngalah-ngalah itu ketuker. Betul? Karena lisan orang diangkat ke derajat yang tinggi dengan kemuliaannya. Dengan lisan pula orang akan dijerumuskan ke dalam kesengsaraan yang mengerikan. Itu bisa. Makanya Nabi ketika menyebutkan salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan hidup itu adalah al-jarus sholih, tetangga yang soleh. Ternyata dalam konteks agama kita, salah satu kunci kebahagiaan hidup itu tetangga. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang segar, rumah tangga yang sejuk, itu bisa berantakan tidak karu-karuan kalau punya tetangga yang resek. Bisa enggak? Dalam bisa enggak? Suami istri yang kacau balau, tidak pernah ada titik temuan, ketemu berantem, itu bisa berubah menjadi keluarga yang damai ketika bertemu dengan orang yang lisan penuh dengan ilmu dan iman. Saya katakan dalam. Nah, kira-kira lisan yang ada di antara dua bibir kita ini kondisinya gimana? Coba ditinggal. Lisan kita ini sering mengeluarkan apa? Sering menghasilkan karya yang bagaimana? Insyaallah hati-hati dengan lisan. Ini. Setiap ucapan akan dimintai nek boten siap tanggung jawab. Kenapa harus berbicara? Makanya nggak boleh lata. Orang melok ngomong ini melok ini. Oh jadi biasa. Terakhir yang keempat, ketika akan berbicara, ketika akan berkata, simak dan pahami bahwa setiap perkataan itu akan diberi balasan. Setiap ucapan disiapkan balasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Surat
besar antara surga dengan neraka. Ucapan kita memiliki pengaruh yang besar antara keridhaan Allah dengan kemurkaan Allah. Lisan kita punya pengaruh yang luar biasa antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Insyaallah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan metode Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Nah, kenapa kalau Nabi mengajarkan waktu marah kita disuruh diam? Kenapa, Pak? Sebab nek wong muring niku maksa ngomong, omongane mesti elek. Mesti elek. Makanya nanti bapak-bapak atau ibu-ibu mulai menerapkan ini, kok mulai suka diem, bapak nggak usah tersinggung. Itu istri Anda sedang belajar mempraktekkan hadis ini. Nah, ya. Tapi nek ditakoni wong lanang udah meneng, kok akhirnya ganti ndolek kok sing iso ngomong. Nah, ibu-ibu kudu pintar, bahasa-bahasa yang membuat suaminya ini apa? Semangat. Kemarin itu ada ustaz muda stres gara-gara istrinya. Jadi istrinya itu memang betul pakai pintar guyon-guyon. Terus bahasa itu nggak bisa bahasa basi. Ya, apa no ini kamu ya sedikit gitu aja. Nah itu membuat suaminya stres. Ketika ustaz muda ini ada di rumah, saya bawa buah ke rumah itu. Nah istri saya itu histeris gitu loh kalau nyambut itu. Masya Allah, oleh buah itu dia memang itu seger gitu loh. Ustaz buah itu senang gitu loh. Buah itu senang. Akhirnya curhat. Ya. Gimana Ustaz caranya? Itu gak bisa dipaksa-paksa saya untuk kalian. Saya itu stres dengan istri saya. Kenapa? Dong beberapa kali, ini kan sok-sok gerbulan itu. Di kalangan semangku, Masya Allah, tuku gini imam piramir goni, iki kok pasangan aku pas utuh kondisi ini kok pas kalau semangku kok yuk pas, Masya Allah, aku seneng bilang. Saya ngolain itu ya seneng, tenang. Nah bujuku lembut tenang sekarang. Kenapa Ustaz? Tak gawat semangku gue gede itu karena aku jadi takoni. Kak ditakoni, bedek tak ada semangku. Oh iya, jasa kalau khairan. Nah ingat deh. Karena protok panik, kok gede gimana tuh gue di kan seneng sih orang. Belas ya karena menunggu belas. Niku seni dalam membangun komunikasi. Coba ayo bapak-bapak, ibu-ibu masak, mulai isuk. Bumbu ini harus dicepat-cepat, dijangkep-jangkep. Saya icip ono enak ya, biasa. Mungkin cepat-cepat, cepat-cepat biasa. Gak kurang sedikit, biasa. Iki mau tak keinginnya loh ya, masuk gak masuk biasa. Angin koyo wajahmu, untung sudah kanang das mungkin ini masa dicepat-cepat mulai tapi kamu ini juga biasa. Ada yang menyakitkan kasih ini mau lu aku yang ini paling gak campur kalau ilmu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini nasihat para ulama. Sehingga kalau kita sudah melihat, ini satu poin, masih baru satu poin tentang lisan. Jadikan Allah. Ya, ketika seseorang menyadari dengan kesadaran yang penuh, keyakinan yang benar, betul-betul dia sadar dan yakin bahwa
ucapannya itu dalam pengawasan Allah. Maka orang akan manajemen ucapannya pada 4 tadi itu. Ucapannya ditempatkan, dibangun di atas 4 fondasi. 1, aku yakin ucapanku ini didengar oleh, sehingga nggak mungkin kalau orang takdim kepada Allah, hormat kepada Allah, terus memperdengarkan suara yang nggak baik kepada Allah. Nggak mungkin. Nah di sini nanti hasilnya ketika kita praktek, ketika kita manggil dengan cucu, manggil dengan anak-anak, ya manggil itu boleh-boleh saja, bukan dilarang. Marah itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Akan tetapi kemarahan itu harus dibangun di atas ilmu. Paham ya? Makanya hadis mengatakan la taghdab, jangan marah, itu bukan maknanya tidak boleh marah, itu bukan. Jangan ikuti kemauan marah, itu maknanya. Nanti bisa dilihat di dalam syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Ibnu Rajab. Makna hadis la taghdab, jangan marah itu bukan nggak boleh marah, itu bukan. Nggak boleh mengikuti kemauan marah. Kenapa? Marah itu kebutuhan. Marah itu kebutuhan. Sekarang pertanyaannya, marah itu boleh enggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Mengikuti semua kemauan marah. Begitu. Miso, pengen nyinggrang, pengen nyinggreh. Itu enggak boleh. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yakin ucapan kita didengar oleh Allah. Yang kedua apa ketika akan berbicara? Meyakini dengan seyakin-yakinnya ucapan yang keluar dari lisan kita itu akan dicatat oleh para malaikat. Berarti tersimpan, iya, gak hilang ucapan kita itu. Makanya sekarang banyak istighfar kepada Allah supaya hal-hal yang sudah tercatat itu bisa dihapus dengan istighfar yang kita lakukan. Ya. Karena kadang-kadang kan betul terasa kita ngomong orang tersinggung, sehingga nggak terasa. Yang ketiga apa? Yakin ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kita tidak boleh gegabah. Sekali lagi, tidak boleh gegabah, menuduh, mencela, memfitnah, mencaci. Itu diperhatikan dengan baik. Yang keempat, meyakini seyakin-yakinnya bahwa setiap lafaz yang keluar dari lisan kita, ucapan-ucapan kita, itu akan diberi balasan oleh Allah karena ucapan termasuk bagian dari amal. Karena ucapan termasuk bagian dari amal. Ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga coba nanti dirasakan ketika ini sudah betul-betul bersatu 4 hal kita ingat-ingat, 4 hal kita yakini, sehingga ketika kita akan berbicara dimanapun, berbicara kapanpun, masalah apa saja itu tetap terkendali dengan adanya ilmu akan mengendalikan kita. Ilmu akan mengendalikan kita. Baik, sampai di sini kajian kita masih poin pertama. Jadikan Allah sebagai pengawas dalam ucapan. Besok bulan depan kita akan bahas jadikan Allah sebagai pengawas dalam perbuatan. Nah, di sini nanti akan menghasilkan karakter-karakter yang menakjubkan, pribadi-pribadi yang mengagumkan, kesabaran, keikhlasan, kelembutan itu akan hadir pada diri kita nanti insyaallah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanahu